Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kebam Mafar, kembali lagi di podcast Pendidikan Karakter dan Pengembangan Dakwah Kampus Islami. Tempat di mana kita bersama-sama mengeksplor dan mendalami keindahan dan makna dalam ajaran Islam. Saya Nastri Rizky Nugrahanti selaku host pada hari ini. Seperti yang kita ketahui dan sadar akan posisi kita yang sekarang sedang menduduki bangku perkuliahan di kampus Islami seperti Universitas Muslim Indonesia ini tidak lepas akan budaya Islami antara sesama teman ataupun ibu bapak dosen. Maka dari itu hari ini kita akan membahas dengan tema budaya kampus Islami. Pada kesempatan kali ini, saya bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ayahanda Wakil Dekan 4 Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yaitu Ayahanda Bambang Sampurno SPDI MA. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ayah? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita langsung saja dia ya. Bagaimana menurut pandangan Tak sebagai pimpinan dosen tentang budaya kampus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shadiqul wa'dil amin. Asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Baik, berbicara tentang atau diskursus tentang budaya kampus Islami, tentu ini sangat luas ya cakupannya, karena kita semua ini tak terlepas dari yang hidup dalam kerangka budaya. Jadi kalau kita mau memberikan interpretasi terhadap budaya kampus Islami itu, termasuk bagaimana melihat atau membangun sebuah perspektif tentang budaya kampus Islami, khususnya kita di UMI, tentu kita harus melihatnya dari sudut pandang yang multi perspektif ya. Kalau kita melihat budaya secara harfiah itu kan sebenarnya adalah sebuah tata nilai ya, perilaku yang sudah menjadi sebuah bangunan dari habituasi, kebiasaan yang terjadi akibat sebuah proses di mana manusia bisa saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah tatanan komunitas, kan gitu. Sedangkan ketika kita bawa masuk dalam kerangka kampus Islami, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena budaya kampus Islami itu merupakan sikap keyakinan dan juga nilai-nilai yang tentu dianut oleh seluruh sivitas akademika, utamanya kalau kita di UMI ya, kita bersikap, kita berkeyakinan, kita berinteraksi, dan semua standar nilai yang kita pegang teguh selama ini itu harus mampu diaktualkan setiap saat, setiap waktu. Maka saya katakan di awal tadi bahwa kita ini tak terlepas dari yang namanya keterikatan dalam kerangka budaya. Apalagi memang kita di Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Selatan, hidup dalam nuansa ketimuran, budaya timur namanya, yang tentu sangat kuat dari sisi-sisi interaksi sosial. Meskipun hari ini kita tidak bisa nafikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan salah satu variannya yaitu adanya alat atau teknologi yang bernama handphone, itu membuat kita hari ini merasa hidup dengan dunianya sendiri. Coba kita lihat banyak fenomena di sekitar kita, atau mungkin bisa jadi terjadi pada diri kita atau komunitas kita, kelompok kita. Kalau sementara duduk-duduk 4-5 orang, kalau budaya orang timur
kalau lagi kongko bareng, duduk bareng, ngumpul bareng, itu biasanya diisi dengan saling berinteraksi, ya, saling menyapa satu sama lain, saling memberikan informasi dan sebagainya. Namun hari ini budaya itu sudah mulai terkikis dengan adanya tadi tuh salah satu varian teknologi yang bernama handphone. Kita asik ngumpul, tapi asik juga dengan dunianya masing-masing, tidak saling bertukar sapa. Padahal kita ngumpul itu kita udah janjian, ayo kita janjian yuk di satu tempat gitu, pokoknya di kafe gitu. Janjian ngumpul itu kan untuk adanya interaksi di antara sama lain, saling mengisi. Tapi tidak sedikit pemandangan di kafe-kafe, di tempat-tempat ngumpul hari ini, ya di kalangan kalian mungkin Gen Z ya dan sebagai Gen Alpha. Itu kan sekarang kelihatan lihat mereka pada ngumpul, janjian ngumpul, tapi begitu tuh ngumpul tidak ada yang saling menyapa, kurang interaksi satu sama lain. Ini juga bagian daripada budaya yang kita sudah mulai terkikis. Nah, ketika kita bawa dalam konteks budaya kampus Islami, ya yang namanya kampus Islami adalah kampus yang tentu mengarus utamakan nilai-nilai tradisi Islami itu sendiri dalam Islam ya. Seperti apa tradisi Islam yang harus diaktualkan dalam kampus? Ya banyak sekali ya tradisi-tradisi. Kalau kita dulu kita selalu ingat yang paling umum itu adalah budaya senyum salam sapa, ya, dan itu linear, ya, inline dengan tuntunan ajaran agama kita. Tuntunan ajaran agama kita kan menyeru untuk bagaimana supaya bisa setiap saat menyapa orang, gitu, ya, saling menyapa satu sama lain. Jadi tidak ada hal yang rumit ketika kita bisa saling menyapa. Tidak terjadi kekakuan di antara hubungan sosial di antara kita kalau kita saling menyapa. Nah, kemudian senyum salam, ya sapa. Ya, senyum pun demikian, salam pun apalagi ketemu dengan sesama mahasiswa, dosen dengan mahasiswa dengan dosen, karyawan dan semua sivitas akademika kampus. Setiap saat bertemu di ruang-ruang apapun, ya harus diaktualkan senyum salam sapa ini. Karena itu adalah bagian daripada tadi tradisi kampus Islam yang harus diaktualkan. Jadi tidak harus menyapa itu nanti kalau dalam ruang-ruang formal, nanti di dalam kelas atau tadi satu acara-acara tertentu yang formal di gedung, lalu kemudian kita baru bisa menyapa semuanya atau memberikan salam. Tapi ketika berinteraksi di koridor atau di mana saja, itu harus biasa kita aktualkan ini. Jadi sekali lagi bahwa budaya kampus Islam itu kita artikan seperti itu, dan budaya kampus Islami itu sebenarnya variannya banyak, menyentuh segala aspek. Salah satunya adalah budaya akademik yang Islami. Nah ini kan kaitannya dengan tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru kita di tahun 2024 ini, kita ingin juga bagaimana supaya budaya kampus Islami itu menyentuh sampai segala aspek, termasuk utamanya adalah budaya akademik yang Islami. Bagaimana strategi pendidikan yang bertujuan untuk bagaimana mencapai visi dan misi dari setiap program yang telah ditentukan, sudah direncanakan ya. Jadi budaya akademik Islami itu tentu meliputi banyak hal, seperti bagaimana membangun Islamic learning society ya, jadi masyarakat belajar yang Islami gitu. Jadi ini penting gitu. Jadi masyarakat belajar Islam itu salah satunya diambil dari ruhul Iqra bismi rabbik. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi, jadi perintah untuk bagaimana membaca, jadi belajar itu. Jadi itu yang menjadi fondasi awalnya. Di samping itu juga kita di UMI ini kan
kita tahu bahwa gerakan sholat berjamaah juga itu sebenarnya bagian dari budaya akademik Islam gitu. Dan di UMI itu sudah diterapkan sudah puluhan tahun, ya kita di sini menerapkan hal itu. Ketika waktu sholat seluruh kegiatan akademik seharusnya sudah dihentikan, nggak ada, ya termasuk di anda semua di lab pun juga demikian. Dan itu sebenarnya kita sudah sukses menjalankan itu sudah sejak puluhan tahun terakhir ini gitu. Kemudian budaya akademik Islami lagi itu diantaranya adalah bagaimana berbusana Islam. Di UMI itu harus kita akui mengalami metamorfosis dari segi dalam hal budaya berbusana Islami ini. Di masa kami dulu, zaman kami kuliah ya, awal 2000-an, itu masih ada beberapa fakultas yang mahasiswi pakai celana panjang. Masih pakai celana panjang. Tapi sekitar beberapa dekade berikutnya, itu alhamdulillah kita itu tadi mengalami kemajuan dalam merekonstruksi budaya, ya. Dengan apa? Dengan melakukan pendekatan yang lebih Islami, dengan apa? Dengan membuat kebijakan untuk tidak diperkenankannya lagi mahasiswi memakai celana panjang dalam kampus. Semuanya harus memakai rok gitu. Agar supaya matching antara rok dengan pakaian dan juga jilbabnya gitu. Ya. Terus juga yang laki-laki tentu berbusana juga yang tidak Islam, yang Islam itu ya tentu harus yang rapi tentu. Meskipun ada beberapa mahasiswa ya mungkin yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis, masih sering kelihatan 1-2 orang memakai celana robek-robek dan sebagainya gitu ya. Ya tapi mungkin saya pernah menyaksikan anak UMI itu meskipun dia aktivis kelas kakap ya, tukang demo lagi ceritanya gitu ya, punya celana robek-robek, begitu waktu sholat masuk mereka ini turun dari mimbar orasinya melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Umar bin Khattab. Lalu kemudian yang membuat saya kagum lagi dari anak-anak kita itu, celana robek-robeknya itu dibungkus dengan, kalau tidak dapat sarung, dia bungkus pakai selayarnya ditutup, itu yang robek-robek. Insya Allah. Jadi itu saking bagaimana supaya ekspresi keberagamaan kita itu, utamanya aktualisasi nilai-nilai tertinggi seperti sholat itu tidak tertinggal. Jadi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kritisisme mahasiswa itu tidak bisa dikekang ya. Ya kalau ada demonstrasi, saya rasa itu biasa. Pimpinan pun juga kalau ada anak-anaknya demo, dia tidak usah takut. Pimpinan kalau ada yang ingin menyampaikan aspirasinya, itu tidak usah dihindari. Karena yang namanya aspirasi, ya selama itu disuarakan dengan cara yang tertib, dengan budaya yang tertib, saya rasa itu tidak mengapa. Saya rasa itu ya. Nah, belum lagi bicara tentang keteladanan itu juga bagian daripada budaya akademik Islami, ya. Saya rasa itu untuk sebenarnya. Iya, iya. Jadi menurut pendengarnya itu bagaimana bentuk kampus Islami ya? Ya, bentuk atau postur kampus Islami kita di UMI ini memang agak unik ya, agak unik, dan keunikannya inilah lalu kemudian dijadikan sebagai pilot project, percontohan dari berbagai macam kampus dari luar gitu, termasuk dari luar Sulawesi Selatan pun juga, bahkan pun juga dari luar negeri pun juga datang melihat seperti apa sebenarnya. Dan beberapa bulan yang lalu kita banyak kedatangan tamu terakhir dari Malaysia ya, 2 bulan yang lalu kita kedatangan tamu dari Cyberjaya University ya sama termasuk juga di UK ya, itu datang untuk melihat seperti apa sebenarnya postur kampus Islami yang digambar-gambarkan selama ini, dan mereka dengar ya di kampus ini. Kalau dilihat dari bentuknya,
sebenarnya itu tadi teraksentuasi pada beberapa hal. Pertama, budaya akademik Islami. Di lingkungan akademik kita, ya, seperti belajar, ya, kita tuh mampu untuk memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam proses belajar. Nilai-nilai transendental dalam proses belajar. Nilai-nilai ilahiyat dalam proses belajar. Contohnya apa? Dengan berdoa sebelum dan setelah belajar. Ada banyak kampus-kampus kita tahu yang dosen-dosennya begitu masuk ke kelas langsung membuka pembelajaran tanpa berdoa. Dan itu kan modelnya sudah sekuler. Kalau kita tidak, kita tetap mengedepankan sisi Islami tadi tuh. Jadi kita tetap bagaimana mampu menginternalisasikan nilai-nilai transendental atau ketuhanan itu dalam praktik pembelajaran, dengan senantiasa mengingatkan kepada mahasiswa bentuk ikut sertakan Tuhan dalam segala aktivitasmu termasuk belajarmu. Maka kita memulainya dengan apa? Dengan berdoa dan mengakhirinya pun dengan berdoa. Kenapa? Karena sumber ilmu pengetahuan dalam diskursus kampus Islami itu adalah keyakinan kita adalah Allah. Maka kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan hidayah kepada dosen maupun mahasiswanya yang sementara dalam proses PBM, proses belajar mengajar. Jadi adapun dosen itu dia bukan sumber ilmu pengetahuan, dia fasilitator. Ya, dia mediator. Ya. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak kita itu bagaikan seperti sebenarnya kertas atau gelas kaca yang siap untuk dimasukkan, ya, ilmu pengetahuan di dalam. Tentu pengetahuan yang sumbernya datangnya dari Allah hidayah. Kan gitu. Maka kita membaca doa yang biasa kita aktualkan di sini oleh mahasiswa kita, diawali dengan cara doanya pun juga kita tetap memakai pendekatan-pendekatan yang seefektif mungkin mencerminkan itu adalah sisi Islami. Kalau di luar sana mungkin mau mengawali sesuatu itu dengan aba-aba 1, 2, 3. Kalau kita tidak, dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau di luar sana kan 1, 2, 3, 4 mulai. Dan gitu silakan baca doa. Kalau kita kan tidak, kita mengawalinya dengan aba-aba Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan tahawuz, ya, kemudian dilanjutkan dengan basmalah, dilanjutkan kemudian dengan hamdalah, dilanjutkan lagi dengan sholawat, dilanjutkan dengan doa awal belajar. Awal belajar pun juga kita bagi dua lagi doanya. Ada kalau jam pertama berbeda doanya, jam kedua berbeda lagi doanya. Kan gitu. Begitupun juga dengan akhirannya. Ya, akhir belajar jam pertama beda, akhir belajar jam kedua beda. Betapa Umi sangat memperhatikan sedetail itu. Untuk apa? Untuk membangun itu dari kultur dan budaya Islami bisa masuk menjadi bagian pada budaya akademik Islami. Seperti itu. Kemudian belum lagi bicara dalam kehidupan Islami akhlak, ya, yang memang menjadi buah dari segala kegiatan atau kegiatan-kegiatan Islami kita itu, yaitu bagaimana kita mampu bersikap syukur, bersikap sabar, tawakal, ya, memakai busana-busana muslim dan muslimah yang benar, ya. Kalau sedapat mungkin juga, ya, menghindari merokok gitu, ya, bagi laki-laki. Tapi kalau sudah terlanjur merokok ya nggak apa-apa. Tapi, ya, bagi para perokok, baik itu para dosen maupun mahasiswa perokok, ya, marilah hargai orang-orang, ya, yang tidak merokok di sekitar Anda. Ya, jadi memang seharusnya ke depan di kampus ini harus ada tempat-tempat khusus untuk merokok. Harus diatur itu. Diatur. Jangan seenaknya saja kita merokok lalu kemudian mengumpulkan asapnya, itu kan toksik gitu. Ya, itu kan racun itu. Dan setiap orang yang ada di sekitar kita di kampus ini itu kan memiliki hak untuk menghirup yang namanya udara segar, ya kan? Dan itu adalah bagian daripada hak asasi gitu. Sehingga ini juga mungkin kedepannya perlu kita menjadi usulan buat
pimpinan kampus ya, dalam hal ini yayasan atau rektorat, untuk mungkin ke depan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rangka mengatur ya, agar supaya apa? Agar kehidupan Islami, akhlak Islami itu betul-betul terasa, bahwa ada waktu-waktu di mana kita bisa mengumpulkan asap ya di tempat-tempat yang strategis, ada juga yang tidak gitu. Ya, belum lagi bicara tentang, saya rasa ini tidak ada ya di sini kita minum-minuman samar, minuman keras ya, itu tidak ada, narkoba ya kita tidak ada alhamdulillah, dan tentu menghindari juga yang namanya perilaku-perilaku zina, apalagi yang lagi marak itu LGBT gitu ya, itu yang viral-viral itu kita hindari itu, sehingga di UMI ini bentuk atau postur kampus Islami itu sangat sangat luas sebenarnya cakupannya. Ini belum bicara tentang hal-hal yang lain. Ini baru bicara beberapa hal aspek saja. Saya rasa itu. Ya. Iya. Nah, muncul lagi pertanyaan ini ya. Bagaimana samakah itu kampus budaya sama budaya kampus? Terus kalau misalnya beda, apa perbedaan yang signifikannya? Iya, kalau budaya kampus budaya itu ya, kampus bagaimana gagasan untuk menerapkan pengajaran dan memanfaatkan kearifan lokal itu bisa dimanifestasikan dalam seluruh kegiatan-kegiatan kampus, baik itu dalam tridharma perguruan tinggi ya, apalagi di kampus UMI ini sudah bukan tridharma perguruan tinggi ya, kita menganut catur dharma sebenarnya gitu ya. Sedangkan kalau budaya kampus Islami itu adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ya dan sikap dalam masyarakat kampus itu sendiri gitu ya. Dan ini sangat menarik ya, karena di Indonesia tidak banyak perguruan tinggi yang melakukan revolusi seperti ini, bahwa merancang bangun sebuah format kampus yang berbudaya dan budaya kampus yang Islami. Dan saya rasa di Indonesia mungkin boleh dihitung jari ya. Salah satunya kita harus berbangga, UMI juga adalah salah satu yang mempelopori budaya kampus Islami ini, di mana setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat kampusnya itu tidak terlepas dari nilai-nilai adat istiadat yang Islami itu. Dan kembali bahwa kalau berbicara tentang budaya itu kan lahir dari turats ya, tradisi lahir dari habitus atau kebiasaan ya. Di atas budaya lagi ada yaitu peradaban. Jadi kita mau menuju kepada peradaban yang Islami ya, peradaban yang Islami, dan ini menjadi cita-cita bersama yang harus kita saling bahu-membahu untuk bisa seia sekata untuk menuju cita-cita itu. Tapi peradaban yang Islami itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus mampu kita matangkan dulu seperti apa bentuk budaya kampus Islami itu secara general. Karena kalau cuma kita di UMI ini kan terdiri dari 13 fakultas dan banyak unit dan lembaga kan, sehingga kalau cuma budaya kampus Islami itu cuma dilakukan di beberapa tempat atau di beberapa unit atau fakultas, belum menyeluruh, maka untuk sampai pada peradaban Islam itu nampaknya belum bisa kita katakan berhasil. Jadi untuk sampai pada peradaban Islami, kita harus mampu untuk betul-betul mengaktualisasikan budaya kampus Islami ini bagi seluruh warga kampus, bukan cuma beberapa fakultas saja atau unit atau lembaga saja. Dan inilah yang diinginkan sebenarnya oleh para founding fathers kita, utamanya para muassis
di UMI, para muharrik, orang-orang tua kita, pendahulu kita di UMI ini, pimpinan untuk senantiasa mampu menerjemahkan seperti apa sebenarnya ruh dari kampus Islami itu. Ya, ruh kampus Islami itu ya dibangun atas kesepahaman bahwa kampus ini adalah sebuah lembaga pendidikan dan dakwah, bukan cuma sekedar lembaga pendidikan. Jadi UMI ini dibangun oleh para ulama-ulama untuk menjadi fasilitas bagi seluruh masyarakat untuk bagaimana bisa dicerdaskan bukan cuma akalnya tapi kalbunya. Maka misi kita kan sebenarnya adalah bagaimana menciptakan output yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah dan berdaya saing tinggi. Bukan cuma sekedar memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak diamalkan, tapi juga harus beramal ilmiah, diamalkan tapi dengan pendekatan-pendekatan saintifik, dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Nah, di samping itu yang tidak kalah penting adalah ketika kita sementara berilmu dan mengamalkan ilmu itu, tak terlepas dari apa, harus dengan berakhlakul karimah, harus dengan tetap patron akhlak yang mulia. Jadi tidak ada gunanya kita berakal, berilmu, beramal kalau tanpa akhlak yang mulia, karena buah dari segalanya itu adalah akhlak yang mulia. Jadi itulah yang menjadi ruh dari kampus Islami ini yang ditanamkan oleh para pendahulu kita, orang-orang tua kita di sini, sehingga kita sebagai generasi penerus saat sekarang ini tentu harus mampu untuk menerjemahkannya sesuai dengan konteks zamannya, likuli zamani wa makanin. Jadi tidak boleh statis, tapi dia harus ajak, fleksibel, dan mampu menangkap sesuai dengan perkembangan kebutuhan hari ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kan dalam hal bertutur kata nih ya, di dalam Al-Quran itu sudah ada panduannya. Bisa Ayah sampaikan kepada kami seperti apa yang seharusnya diaplikasikan oleh kita sebagai warga kampus Islami di universitas ini atau di universitas lainnya? Baik. Iya, budaya kampus Islam ini saya katakan di awal tadi bahwa juga menyasar perilaku sosial ya dalam berinteraksi di dalam kampus, baik itu sesama mahasiswa kepada dosen, sesama dosen atau dosen kepada mahasiswa atau karyawan dan semuanya gitu, dari berbagai level sampai tenaga dasar sekalipun juga tidak harus mampu untuk memperlihatkan seperti apa budaya sapa yang Islami. Kalau dalam budaya kita di UMI itu ya, antara kita menganggap begini, filosofi pendidikan itu kan kalau kita lihat falsafah pendidik itu adalah orang tua, spiritual father. Jadi namanya spiritual father itu adalah dia pembimbing ruhani. Dia membimbing, mengarahkan, mendorong, memotivasi anak-anaknya untuk bisa lebih baik atau maju. Kan gitu. Jadi falsafah pendidik itu sebenarnya bagi kita harus mampu difahami oleh para mahasiswa bahwa orang guru-gurunya atau dosen-dosennya di kampus itu adalah orang tuanya di kampus. Orang tuanya di rumah adalah gurunya di rumah. Jadi ada 2 guru, 2 orang tua. 2 guru, 2 orang tua. Ya. Sekali lagi kita harus meletakkan bahwa posisi kita sebagai pendidik, dosen itu kita adalah orang tua bagi anak-anak mereka, bagi anak-anak kita di kampus. Sehingga yang namanya orang tua, kita melihat anak-anak kita itu kita harus mampu membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan benar, mendidik mereka dengan benar. Layaknya seperti anak biologis kita sendiri. Gitu. Kita kasihi mereka, kita sayangi mereka dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita pun juga merasa bahwa mereka diayomi,
mereka betul-betul diperhatikan, mereka betul-betul disayang, mendapatkan perlakuan yang hampir sama dengan orang tuanya sendiri di rumah gitu. Gitu. Maka mereka menganggap dosenku di kampus adalah orang tuaku di kampus. Orang tuaku di rumah adalah guruku di rumah. Seperti itu. Nah, maka kenapa di UMI itu kita seorang mahasiswa memanggil dosennya itu ayah dan bunda. Karena memang kita ingin agar supaya mereka melihat kita itu sebagai orang tuanya. Mereka melihat kita itu seperti orang yang setiap hari dia lihat di rumah gitu. Karena kan setiap hari kan mereka berinteraksi dengan kita di kampus gitu. Sehingga kita mengajarkan secara tidak langsung yang lahir adalah karakter apa? Karakter Islami. Salah satu karakter Islami itu adalah sikap ta'zim, menghormati, punya tata krama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua harus sesuai dengan proporsinya. Harus sesuai proporsinya. Ya kalau orang muda ketemu dengan orang tua harus ta'zim, punya tata krama. Senyum, salam sapa, mau nyapanya pun juga dengan sapaan yang benar. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum bunda, assalamualaikum minimal bapak ibu. Kalau menyapa sesama mahasiswa, kita salamnya assalamualaikum. Kalau dia senior kita, assalamualaikum kak, apa kabar? Seorang kakak bilang, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat dan sebagainya gitu. Itu budaya-budaya kita yang kita udah kembangkan sudah sejak lama di kampus kita UMI. Jangan ada sapaan-sapaan yang tidak sesuai dengan proporsinya. Contoh seorang mahasiswa menyapa dosennya dengan sapaan yang selayaknya sederajat dengan dia. Ya, selevelnya dengan sesama mahasiswa. Misal, seorang mahasiswa menyapa dosennya dengan panggilan, Assalamualaikum kak. Itu kan enggak boleh kak itu. Ya, kakak itu enggak boleh. Itu bukan panggilan yang pantas disematkan kepada dosennya ataukah gurunya. Karena lagi-lagi saya katakan dosennya itu adalah orang tuanya di kampus, di sekolah. Jadi kalau dia memanggil kakak dosennya, sama saja dengan dia memanggil kakak orang tuanya. Kan gitu. Jadi tidak boleh kita salah proporsi. Ya, proporsinya itu adalah manggil dosen dengan panggilan ayah, bunda atau bapak, ibu. Manggil senior, panggil kakak, manggil junior, panggil adik. Jadi jelas levelnya. Nah dalam Al-Quran itu kan jelas diksi-diksi itu. Ada setidaknya 9 diksi dalam Al-Quran itu. Ada qaulan. Yang paling nyentuh dengan sisi ini adalah qaulan karima. Jadi kita dituntut untuk bagaimana menyapa dengan sapaan yang baik. Yang melahirkan tata krama, yang melahirkan karakter Islami yang disebut dengan ta'ziman. Menghormati orang. Ya, jadi sebenarnya kita juga dipanggil ayah dan bunda itu atau ke bapak ibu itu kita sebenarnya kita tidak minta-minta ya juga, tapi sebenarnya karena kita berada di dalam lingkungan kampus, maka ketika kita udah masuk dalam lingkungan kampus berarti kita siap untuk segala konsekuensinya, yaitu apa? Kita harus siap untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa kita, mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa kita, termasuk hal yang paling sederhana ketika kita menyuruh dia untuk memanggil kita bapak ibu, setidaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Untuk bersikap ta'zim dan bersikap profesional dan proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Kalau seorang mahasiswa lagi-lagi manggil dosennya kakak itu enggak proporsional itu. Sama saja dengan memanggil orang tuanya kakak. Terlepas mohon maaf lahir batin, ada juga saya dengar begini di beberapa tempat, enggak mau dosen dipanggil bapak ibu. Karena katanya dia belum menikah. Gak bisa begitu, konsekuensinya ketika kita sudah masuk dalam lingkungan kampus, dunia akademik, maka status kita adalah status seorang pendidik. Yang namanya pendidik filosofinya adalah orang tua bagi anak-anak didiknya. Maka ketika anak-anak didik kita memanggil kita bapak dan ibu, itu bentuk penghormatannya anak-anak kita kepada kita sebagai orang tuanya, spiritual father.
namanya pendidik atau guru rohani yang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bermaju dan sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita bicara dalam tingkatan diksi-diksi Al-Quran itu ada 9 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi setelah kaulan karimah itu adalah kaulan ma'rufan, eh, panggilan penghormatan yang tertinggi kepada orang itu, sehingga orang merasa enak, merasa nyaman, dirasa gitu. Coba bayangkan kalau saya datang ke rumahnya siapa Lastri, kemudian ketemu dengan orang tuanya Lastri, saya bilang assalamualaikum kak gitu. Kamu yang mendengarnya enak nggak? Nggak enak gitu, kan enak gitu. Ya, jadi begitupun juga sebenarnya ketika dalam ruang-ruang akademik, dan ini satu hal ya, di kampus itu yang adalah lembaga apa namanya, dunia pendidikan ya, bukan bukan arena jambore nasional pramuka ya. Kalau di arena jambore pramuka itu kan budaya panggilan kakak itu biasa. Betul, itu sudah menjadi sebuah budaya budaya dan menjadi ketentuan malah. Selevel ketika Presiden Joko Widodo apa namanya, masuk ke arena jambore nasional itu tetap dipanggil Kakak Joko Widodo, bukan Bapak Presiden, Kakak. Itu karena arena jambore nasional, tapi kalau dalam kampus itu kan bukan. Ini kan lingkungan formal. Maka mari kita apa namanya, mengaktualkan benar-benar seperti apa itu budaya kampus Islami gitu. Ya, utamanya dalam hal menyapa. Belum lagi memang dalam Al-Quran kita dapat dalam Quran surah Al-Balad itu ayat 9 sampai 10, walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Jadi kita itu diberikan lidah dan 2 buah bibir. Apa? Untuk menunjukkan kepada orang tentang adanya jalan-jalan. Ya, artinya apa? Lidah kita ini sengaja didesain oleh Allah untuk tidak bertulang kan? Tidak bertulang sehingga dia adalah raja bagi semua anggota tubuh kita. Jadi semuanya tunduk dan patuh kepada lidah kita, ya. Makanya kalau lidah kita lurus, maka seluruh gerakan kita, anggota tubuh kita juga ini lurus. Kalau lidah kita bengkok, maka ya pasti juga seluruh perbuatan kita ini bengkok. Jadi eh, apa ya? Inilah juga yang membuat di breakdown oleh Rasulullah SAW dalam pernyataannya yang agung bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Pilihannya, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan meyakini bahwa ada hari akhir, maka sering-seringlah berkata baik. Ya, falyakul khair aw liyasmut, ataukah diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam saja, karena diam juga itu adalah emas, ya. Nah, dan ada lagi satu lagi, ada juga pepatah Arab mengatakan begini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu atau manusia itu berasal dari lisannya gitu. Itu almarhum Zainuddin MZ bisa dijadikan sebagai teladan contoh. Beliau itu kan Allahyarham Zainuddin MZ ini kan kita kenal sebagai dai sejuta umat dulu ya di masanya gitu. Itu karena apa? Karena lisannya gitu. Haji Roma Irama dijadikan sebagai raja dangdut. Ya karena dalam syair-syairnya bukan cuma syair-syair duniawi saja, tapi mengajarkan kepada kita tentang seperti apa itu nada dan dakwah gitu. Dari dakwah dalam sebuah nada ya dan sebagainya. Sehingga pepatah Arab ini saya rasa cocok juga kita aktualkan dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat kampus Islam. Saya rasa seperti itu. Iya, iya. Jadi bagaimana ayah sebagai pimpinan dosen tentang harapan dan ekspektasi di UMU ini di masa depan? Iya. Eh, harapan kita sebagai bagian daripada Sivitas Akademika Universitas Indonesia, khususnya kita di Fakultas Farmasi ini, adalah bagaimana agar supaya kita seia sekata dalam rangka menjalankan catur dharma.
Jadi bukan lagi Tridharma. Di UMI itu udah menganut Catur Dharma. Catur Dharma itu adalah eh, mengimplementasikan sisi pendidikan, penelitian, pengajaran, dan satu lagi nilai plusnya dan menjadi kekhasan kita di UMI adalah pendidikan karakter dan pengembangan dakwah kampus Islam. Itulah pelampauan, ya pelampauan kita dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya sehingga kita menganut Catur Dharma. Nah, kita harus seia sekata untuk menerapkan Catur Dharma ini, ya utamanya dalam hal penerapan program-program kampus Islami dalam berbagai kehidupan masyarakat kampus, termasuk di UPPS fakultas kita masing-masing. Sehingga kalau kita bisa seia sekata sesuai dengan model yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita, bahwa model tradisi keberagamaan yang dipraktekkan di kampus UMI ini adalah dari dulu oleh para founding fathers kita sampai hari ini adalah tradisi keagamaan yang wasatiyah, tradisi keagamaan yang moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak tatarruf, tidak tasyadud, tidak ekstremis, enggak radikal. Jadi kita tuh berada selalu di wasatiyah, tengah-tengah, moderat. Jadi Islam keagamaan yang kita anut, ya, tradisi keagamaan yang kita aplikasikan adalah tradisi keagamaan Islam yang moderat. Islam yang tidak ekstrim, Islam yang tidak kaku, rigid, tapi Islam yang inklusif, terbuka, dan tentu likuli zamani wa makanin. Inilah yang seharusnya kita harapan kita ke depannya seperti itu. Adapun perbedaan-perbedaan dalam tata cara keberagamaan, furu'iyah, khilafiyah, ya saya rasa tidak usah dimunculkan terlalu berlebihan. Yang penting dalam hal usuluddin, dalam hal pokok-pokok agama kita tidak ada mengalami perbedaan. Saya rasa kita bisa berjalan seiring sejalan sesuai dengan visi kita di UMI ini, ya. Itulah harapan kita sekali lagi kepada seluruh sivitas akademika khususnya di Fakultas Farmasi ini. Saya rasa itu. Ya, mungkin mengenai budaya kampus Islam ini, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi mengingat waktunya, jadi semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu atau di podcast lainnya. Oke. Apakah ada pesan dan kata-kata motivasi dari Ayah untuk teman-teman Kabah Ma'far? Iya. Kalau saya cuma mengulang tadi ya, pepatah Arab tadi, salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi keselamatan seseorang itu tergantung dari lisannya. Ya, bagi kita menjaga lisan kita dengan baik sesuai dengan proporsinya, gitu ya. Dan saya rasa bukan untuk mahasiswa saja, ini untuk kita semua, pimpinan kepada karyawannya, dosen kepada mahasiswanya, sesama mahasiswa harus menjaga lisannya dengan baik, ya. Karena untuk kita sampai pada keselamatan yang sesungguhnya, maka jagalah lisan kita ini, ya. Jangan sampai mencederai hati atau perasaan orang karena lisan yang tidak terjaga tadi. Dan sekali lagi sebuah goresan pedang bisa didapatkan obatnya, tapi sebuah goresan akibat lidah yang tajam hendak dicari kemanakah obatnya. Kan itu seperti itu. Syukran. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah. Nah, demikian pembahasan kita tentang budaya kampus Islami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diambil hikmah dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pendidikan Karakter dan Pengembangan Dakwah Kampus Islami bertemakan budaya kampus Islami. Wallahi waliyat taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ayah. wabarakatuh. Ya, sama-sama.